Izinkan saya dalam kesempatan ini agak banyak menggunakan waktu dalam menyampaikan laporan ini. Karena milad ke-72 UMI bukan sekedar peringatan usia. Ini adalah momentum refleksi tentang amanah, refleksi tentang perjuangan, dan refleksi tentang bagaimana kita menyiapkan masa depan UMI yang tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Oleh karena itu, tidak semua kerja besar tercatat dalam laporan. Tidak semua pengorbanan terlihat dalam angka. Sebahagian justru lahir dari kerja-kerja sunyi. Hadirin yang sama-sama kami hormati, ketika saya menerima amanah sebagai pelaksana tugas rektor pada tanggal 28 September 2024, dan kemudian saya ditetapkan sebagai rektor definitif pada 27 Desember 2024, UMI sedang berada pada fase transisi yang sangat menentukan. Kemudian pada hari Jumat yang lalu, 19 Juni 2026, saya kembali diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan. Dengan dua penugasan khusus dari Yayasan Wakaf UMI sebagai penyelenggara. Yang pertama, menyiapkan sistem pengkaderan pemimpin UMI di semua level dalam konsistem digital. Yang kedua, memastikan percepatan transformasi digital UMI yang ditargetkan tuntas paling lambat kuartal pertama tahun 2028. Amanah ini bukan hanya tugas, tetapi merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang akan kami jalankan dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini pekerjaan pertama yang kami lakukan bukan membangun gedung, bukan pula membuat program baru, tetapi memulihkan dan memperkuat kepercayaan, karena universitas hidup dari kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah, melalui komunikasi yang lebih terbuka, tata kelola yang semakin baik, dan semangat kebersamaan, hari ini jejak digital UMI semakin dipenuhi berita tentang prestasi, penelitian, internasionalisasi, inovasi, pengabdian masyarakat, dan berbagai capaian institusi. Ini bukan keberhasilan seorang rektor, ini adalah keberhasilan seluruh keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di berbagai kesempatan, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI telah menyampaikan tentang master plan dan rencana pembangunan sarana dan prasarana kampus. Ini adalah kabar yang sangat membanggakan. Atas nama pimpinan universitas, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Ketua Pembina, Ketua Pengurus, serta seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakaf UMI. Karena yang sedang dibangun bukan sekedar bangunan, tetapi ruang lahirnya generasi masa depan, dan itu adalah investasi peradaban. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jika pembangunan fisik adalah tubuh universitas, maka digitalisasi adalah sistem sarafnya. Karena itu, Universitas Muslim Indonesia menyusun Master Plan Digital 2025-2029 melalui sebuah ekosistem besar yang kami beri nama UMI Connection, sebuah sistem yang mengintegrasikan akademik, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta alumni, dan kerjasama dan aset. Bukan hanya menyediakan data, tetapi juga menghasilkan rekomendasi keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Inilah fondasi Smart Campus UMI masa depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada satu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri. UMI tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga membangun peradaban. Oleh karena itu, sejak tahun 2025, kami menerapkan absensi berbasis ibadah, larangan gratifikasi dalam bentuk apapun, pedoman pemanfaatan artificial intelligence, absensi pagi diawali dengan sholat duha berjamaah, absensi siang integrasi dengan sholat duhur berjamaah, dan absensi pulang ditutup dengan sholat asar berjamaah. Kami ingin menghadirkan paradigma baru, bahwa disiplin bukan hanya lahir dari pengawasan, tetapi lahir dari kesadaran bahwa bekerja adalah ibadah dan kampus adalah tempat menumbuhkan keberkahan. Insya Allah,
Ini akan menjadi salah satu model tata kelola perguruan tinggi yang memadukan profesionalisme, spiritualitas, dan teknologi secara harmonis. Saat ini Universitas Muslim Indonesia memiliki 13 fakultas dan 1 pasca sarjana, 68 program studi. Dan yang membanggakan, dalam 2 tahun terakhir telah lahir 4 program studi baru, antara lain Doktor Ilmu Akuntansi, Magister Teknik Industri, Pendidikan Profesi Guru Agama, dan Magister Penotariatan. Sementara itu, 2 prodi doktor baru sedang menunggu izin operasional, yaitu Doktor Teknik Kimia, Doktor Teknik Sipil. Ini menunjukkan bahwa UMI terus tumbuh dan bergerak menjawab kebutuhan zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, pengumuman penerimaan beasiswa kemitraan negara berkembang KNB telah keluar dan ditetapkan 2 mahasiswa internasional memilih UMI Makassar, yaitu mahasiswa asal Sudan memilih prodi S1 akuntansi dan mahasiswa asal Nigeria memilih prodi S2 kesehatan masyarakat. Saat ini Universitas Muslim Indonesia memiliki 27.264 mahasiswa, 1.035 dosen aktif, 117 guru besar yang telah dikukuhkan, dan 142.995 alumni, 27 mahasiswa asing dari 7 negara. Pada bidang penelitian, Universitas Muslim Indonesia telah menghasilkan 1.457 dokumen Scopus, 7.776 sitas Scopus, 191-137 citasi Google Scholar, dan 39 jurnal terakreditasi Sinta, 1 jurnal terakreditasi Scopus, 54 penelitian BIMA dengan pendanaan nasional, 109 peneliti aktif BIMA, 6 paten, 1 perlindungan varietas, 378 haki, dan 566 kegiatan kampus berdampak. Pada bidang kemahasiswaan, sepanjang tahun 2025, mahasiswa UMI meraih 75 prestasi nasional dan internasional. Dan pada tahun 2026, Universitas Muslim Indonesia mendapat amanah dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikti Saintek sebagai tuan rumah kegiatan PPK Ormawa tingkat nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, namun dalam laporan ini izinkan saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa masih ada tantangan besar yang sedang dihadapi perguruan tinggi ini. Survei Litbang Kompas yang baru dirilis menunjukkan bahwa 47,3% masyarakat menilai kondisi ekonomi bangsa masih buruk. 47,7% mengaku kondisi ekonomi keluarganya belum menentu, dan 59,9% masyarakat belum siap secara finansial jika kondisi ekonomi tahun depan semakin memburuk. Dalam 3 bulan terakhir, 30,5% masyarakat mengalami penurunan pendapatan, sementara 61,8% menyatakan semakin sulit mencapai pekerjaan. Kekhawatiran terbesar mereka adalah kenaikan harga bahan pokok yang mencapai 39,1%. Data ini bukan untuk membuat kita pesimis. Data ini adalah peringatan bahwa kampus tidak boleh berjalan dengan cara lama untuk menghadapi masa depan yang baru. Kita memerlukan cara berpikir baru, cara belajar baru, dan cara bekerja baru, serta cara memimpin baru. Karena perguruan tinggi masa depan bukan hanya mencetak pencari kerja, tetapi melahirkan pencipta lapangan kerja, pencipta inovasi, dan pencipta harapan. Alhamdulillah, Universitas Muslim Indonesia telah menyiapkan fondasi untuk itu. Kita akan menjaga optimisme masyarakat dan harapan keluarga besar UMI dengan memaksimalkan seluruh jejaring strategis yang kita miliki. UMI hari ini didukung oleh jaringan 10 kampus yang tersebar di Makassar, Bantaeng, Pangkep, dan Baru, yang didukung oleh 3 rumah sakit pendidikan dan pelayanan kesehatan, mengoptimalkan 36 desa binaan yang tersebar di 23 kabupaten
dan 6 provinsi di kawasan timur Indonesia, serta diperkuat oleh 7 pesantren binaan yang berada di 4 kabupaten di Sulawesi Selatan. Bagi kami, jejaring ini bukan sekadar angka. Ini adalah ruang pengabdian, ruang pembelajaran, ruang inovasi, sekaligus ruang untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itulah Universitas Muslim Indonesia memilih untuk berubah lebih awal agar tetap relevan, tetap dipercaya. Saya meyakini tantangan besar perguruan tinggi masa depan bukan lagi sekedar membangun gedung, tapi menjaga relevansi dalam ilmu, teknologi, dan dalam nilai-nilai yang menjadi jati diri. Karena universitas yang bertahan bukan yang paling besar, tetapi yang paling mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Dan izinkan saya menutup laporan ini dengan sebuah penegasan dan harapan serta keyakinan bahwa ke depan kami tidak akan membangun kepemimpinan yang super power, tetapi kami akan membangun super team. Karena kejayaan tidak lahir dari kehebatan satu orang, tetapi dari kebersamaan hati orang-orang yang saling menguatkan. Akhirnya, atas nama pribadi dan seluruh pimpinan universitas, kami menyampaikan terima kasih penghargaan yang tulus, mohon doa dukungan dan keikhlasan dari seluruh keluarga besar UMI dan umat masyarakat, agar kami insya Allah diberi kekuatan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah besar ini.